Fitur yang ke-13 yaitu laporan. Jadi pemirsa yang ada di rumah tinggal klik fitur laporan, lalu akan menampilkan beberapa laporan seperti laba rugi, neraca, penjualan, biaya, dan produk terlaris. Langsung saja kita klik laba rugi. Laba rugi di sini berfungsi untuk melihat laba atau rugi usaha suatu usaha saat periode tertentu seperti itu. Jadi di sini kita bisa melihat laba bersihnya, pendapatan, dan biaya. Kalau misalkan seperti ini, dalam kurung Rp654.875, berarti menandakan perusahaan mengalami kerugian. Kira-kira apa nih yang bikin kerugian? Maka di sini kita bisa melihat rinciannya. Yang pertama, pendapatan penjualan. Di sini kita mengalami penjualan sebesar Rp663.500. Lalu retu penjualannya sebesar Rp17.500 dan diskon penjualan sebesar Rp875 dan total pendapatannya sebesar Rp645.125. Lalu yang kedua ada beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan sebesar Rp590.000, total beban pokok sebesar Rp590.000 dan laba kotornya sebesar Rp55.125. Lalu yang ketiga yaitu beban operasional. Di sini ada beban listrik sebesar Rp200.000, beban operasional lainnya sebesar Rp510.000, dan total beban operasional sebesar Rp710.000. Di sini pendapatan operasionalnya dengan total Rp654.875. Dengan kata lain, perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp654.875. Jadi, secara sederhana, untuk menghitung laporan laba rugi dengan mengakumulasi pendapatan dan beban-beban yang dikeluarkan. Bila pendapatannya lebih besar ketimbang beban, maka perusahaan mengalami keuntungan atau mengalami laba. Sebaliknya, misal beban lebih besar ketimbang pendapatan, maka perusahaan mengalami kerugian. Selanjutnya, untuk fitur yang kedua adalah neraca. Di sini neraca untuk melihat aset, modal, dan utang perusahaan. Maka kita tinggal klik saja neraca. Maka di sini akan terlihat aktivanya seperti kas dan setara kas Rp1.435.125. Di sini kita juga bisa melihat rinciannya, tinggal klik saja. Kas kecilnya sebesar Rp735.125, bank BCA-nya sebesar Rp700.000 dengan total Rp1.435.125. Lalu di sini juga ada piutang usaha sebesar 0, lalu persediaannya sebesar Rp35.000. Di sini juga ada pasifa, antara lain kewajiban utang usaha sebesar 0, liabilitas jangka panjang sebesar 0, modal perusahaan sebesar Rp2.125.000, dan laba tahun ini atau perusahaan ini mengalami kerugian sebesar Rp654.875. Selanjutnya yang ketiga yaitu penjualan. Penjualan di sini berfungsi untuk melihat hasil penjualan. Di sini maka terlihat dari bulan Maret sampai Mei, lebih tepatnya bulan April mengalami peningkatan yang begitu drastis sebesar Rp645.125. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah fitur biaya. Di sini laporan biaya. Maka di sini kita bisa melihat biaya-biaya apa saja yang telah dikeluarkan begitu pemirsa. Maka di sini terlihat rinciannya, total biaya sebesar Rp710.000 yang didapatkan dari beban operasional lainnya sebesar Rp510.000 dan beban listrik sebesar Rp200.000. Lalu yang terakhir produk terlaris, untuk melihat produk mana yang terjual paling banyak selama periode tertentu. Maka di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa produk Mamalai mengalami produk yang paling terlaris. Dikarenakan di sini bisa terlihat Rp555.000. Seperti itu. Kalau misalkan telur sebesar Rp70.000 dan Indomie Soto spesial sebesar
Rp20.125 dengan total Rp645.125. Makanya fungsi laporan itu memiliki fungsi untuk melihat kondisi keuangan yang dialami oleh perusahaan selama periode tertentu. Seperti itu.